Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan tidak mudah, namun skuad Garuda dipastikan akan tampil all out saat melawan Samurai Biru. Dan untuk membahas hal ini, kita langsung terhubung dengan pengamat sepak bola. Ada Bang Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bung Ropan. Selamat pagi. Bung, terima kasih Bung. Dari posisi klasemen grup C saja sudah kelihatan mungkin Jepang lebih diunggulkan dibanding Indonesia yang juru kunci. Tapi saya ingin Bung Ropan menggambarkan kans Indonesia ini berdasarkan dari posisi klasemen grup C ini dan juga dari hasil laga Arab Saudi melawan Australia dan juga Bahrain Cina kemarin. Ya, memang berubah ya. Kalau bisa melihat ada sebuah hal yang menggembirakan ketika Arab Saudi bermain imbang 0-0 dengan Australia. Tetapi di sisi lain bahwa ada China yang sekarang sudah melompat, ya sudah dengan 6 poin setelah mengalahkan Bahrain. Ini yang membuat posisi kita sekarang ada di bawah. Mau tidak mau dalam pertandingan hari ini menghadapi Jepang, kita harus all out, harus tampil dengan maksimal untuk bisa meraih angka. Ya, kalau tidak menang, ya paling tidak imbang untuk tetap menjaga posisi kita, jarak kita agar tidak begitu jauh dengan tim-tim yang berada di atas. Ya, sehingga apapun itu sekarang tergantung dari STY, di mana memberikan sebuah motivasi yang luar biasa. Kamar ganti harus sejuk di saat menghadapi tim yang kuat, yang punya peringkat yang berselisih 115 peringkat dengan kita. Karena Jepang di 15 dan kita di 130. Tapi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi mereka. Karena ini bermain di kandang kita di GBK, didukung penuh oleh puluhan ribu pendukung kita. Jadi ini akan menambah sesuatu hal yang bagus untuk pemain-pemain bermain di lapangan. Tergantung STY sekarang bermain dengan posisi apa atau strategi pola permainan apa yang diinginkan. Karena kita tahu bersama sekarang kan dengan 3-4-3-nya STY. Tapi STY tentunya harus bisa melihat di sini. Apakah pola ini akan mampu untuk bisa membendung dan bisa mendapatkan poin menghadapi Jepang, atau ada pola lain yang dia harus lakukan di sini. Karena saya pikir kita bermain dengan Jepang ini kita harus kuat benar-benar di tengah. Karena Jepang punya kekuatan yang luar biasa di tengah. Sehingga kalau kita hanya dengan pemain-pemain yang Tom Haye dan Nathan, saya agak khawatir juga untuk bisa menghadapi Morita. Kekuatan Jepang, Bung Ropan, pemain yang bisa dimainkan oleh STY kira-kira siapa nanti malam? Ya, kalau melihat dari starting 11 yang ada ya STY, apakah mau berani dengan semua pemain diaspora yang ada saat ini? Ya, sehingga Martin Pas di belakang, di kanan Sandi, di kiri Verdong, 3 di tengah itu Kevin Dix, Jai Ises, dan juga mungkin dengan Justin Hapner. Itu bisa terjadi. Sementara di tengah juga ada Nathan Cho dan Tom Haye. Di depan ada 3 Eliano di kanan, ada Ragnar di kiri dan Rafael. Itu kan 11 starting 11 yang semua di Eropa. Jadi pertandingan dengan Jepang itu Eropa versus Eropa. Karena Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, juga akan memainkan 11 pemain dia yang bermain semua di Eropa. Ini yang menarik. Tapi semua kan tergantung dari STY. Dia yang lebih tahu apakah dia akan menyisipkan satu pemain seperti Rizky Ridho yang bermain di Liga 1 dengan Persija untuk bermain di garis belakang. Satu-satunya terwakili. Tapi semua ini kita akan lihat untuk duel menghadapi Jepang. Kalau formasinya tidak akan berubah dengan 3-4-3, saya lebih suka sebenarnya dengan 5 gelandang lebih bagus ya bermain di sana dengan meninggalkan satu pemain aja di depan. Ini misalnya 4-5-1 atau 5-4-1. Sehingga kita bisa mengimbangi mereka. Karena Jepang, Morita, Tanaka, Endo ini pemain-pemain yang bagus ya. Minamino, Takefuso, Kubo. Ini ada pemain-pemain attacking yang kuat yang berada di gelandang mereka. Mereka akan coba untuk mempressing kita sejak awal. Begitu. Ya, Bung Ropan, dengan materi pemain diaspora yang dimiliki oleh timnas Garuda ini, apakah ini bisa menandingi kualitas pemain dan juga pengalaman dari timnas Jepang? Kalau melihat dari kualitas, memang Jepang ada di atas karena semua pemain-pemain mereka yang bermain di Eropa itu ada bermain di tier 1 ya, di klub-klub bagus. Endo di Liverpool, ya, Hidemasa Morita, gelandang mereka di Sporting Lisbon yang mengalahkan Manchester City kemarin ya di UCL. Ini pemain-pemain yang oke kan. Minamino di Monaco, mantan juga Liverpool. Takefuso Kubo bermain di Real Sociedad. Ya, Ritsu Doan yang berada di kanan mereka juga bermain di Freiburg. Jadi ini pemain-pemain inti ya, bukan pemain-pemain cadangan yang ada di kubu Jepang yang semua bermain di Eropa. Jadi kalau kualitas memang mereka di atas. Tapi kita kan tidak perlu takut karena kualitas pemain kita juga oke di klub-klub. Kevin Dix datang untuk mengisi posisi Mads Hilgers. Pemain inti juga di Copenhagen. Jai Ises di Venezia. Ini pemain-pemain yang bagus di belakang. Karena kita punya kekuatan itu di garis belakang. Ini yang kita akan tunggu, akan lihat ya.
apakah mereka bisa mampu membuat pemain-pemain Jepang itu frustrasi. Dengan catatan jangan sampai gawang kita bobol juga sebelum menit 30. Kita harus melewati menit krusial dalam pertandingan nanti di 30 menit awal. Jika kita berhasil untuk membendung Jepang tidak bisa membuat gol, ini bagus buat kita. Ya, karena Jepang kalau sudah membuat satu gol akan berbahaya buat kita. Mereka akan coba untuk memancing kita keluar bermain ofensif. Ya, ini akan bahaya karena mereka punya pemain-pemain yang kuat di semua lini ya. Terutama kiri mereka dengan Kaoru Mitoma dan Ritsudoan. Ini yang harus diantisipasi oleh STY untuk bisa menempatkan Sandy Walsh dan juga dengan Verdong untuk membendung dua pemain ini. Gitu Alka. Salah satu kuncinya adalah 30 menit awal, apakah bisa mempertahankan lini belakang. Tapi Anda melihat materi tambahan amunisi seorang Kevin Dick di lini belakang kita seperti apa, Bung Ronan? Ya, kita bersyukur Alka ya, bahwa ketika Mads Hilgers tidak bisa datang dengan kondisi yang tidak bugar, kemudian percepatan untuk bisa mengambil sumpah dari seorang Kevin Dix, artinya dia bisa datang. Tadinya kan dicoba untuk bermain dengan Arab Saudi, tapi sekarang dengan Jepang. Jadi kita bagus dengan kehadiran seorang Kevin Dix. Dia sangat matang, sangat pengalaman. Ya, kemarin di UCL dia bermain dengan Manchester United, mampu bisa menahan serangan-serangan dari MU dengan Marcus Rashford. Dia ketemu dengan Erling Haaland. Jadi dia tidak merasa gentar ya, karena pengalaman dia dengan Copenhagen itu sangat bagus dan ini menjadi modal kuat buat kita di garis belakang. Jadi pasangan dia misalnya dengan siapapun dia akan dimainkan ini sangat bagus. Tapi pasti dengan Jai kan. Tinggal salah satu aja yang bisa ditandemkan kalau bermain dengan 3 back. Apakah Jordi, Yassin Hapner atau Rido? Itu urusan bagi STY. Tapi kalau dua sudah terisi dengan Kevin Dix dan Jai yang akan bermain di sana. Jadi kita akan lihat aja nanti seperti apa yang STY inginkan untuk bisa merespon kekuatan dari Jepang, Alka. Oke, nah untuk antisipasi pemain Indonesia nih, Bung Ropan, jika nantinya ada pergantian strategi perubahan gaya bermain dari Jepang, seperti apa nantinya? Ya, Jepang akan bermain, tidak akan berubah ya, Hajime Moriyasu ini dengan 3 belakang. Ya, ada Itakura, ada Taniguchi di sana, Machida yang akan bermain. Kemudian mereka punya 4 gelandang. Nah, 4 gelandang ini yang saya bilang tadi itu sangat kuat. Ritsudoan di kanan, dan Mitoma yang bermain di Brighton dan Hove Albion itu bermain di kiri. Mereka punya di tengah dengan Tanaka bersama juga dengan Morita. Ya, di depan mereka bermain dengan 2 yang lebih kuat mendorong. Jadi 3-4-2-1. Takefuso Kubo dan Minamino akan bermain di belakang satu striker. Memang kita punya keuntungan karena tidak ada Ayase Ueda yang cedera. Ya, yang mencetak 2 gol ketika mengalahkan kita di Piala Asia kemarin dengan 3-1. Ueda ini yang membuat 2 gol di pemain dari Feyenoord. Tapi Jepang kan punya kedalaman skuad yang oke. Mereka masih punya Daisan Maeda yang ada di depan. Ada Kyogo Furuhashi yang lagi bagus-bagusnya di Celtic di Liga Skotlandia. Dan ini akan menjadi pemain depan yang sangat ditakuti. Jadi dengan pemain-pemain attacking ini, kita harus berhati-hati. Tapi bersyukur bahwa kita punya sekali lagi punya pertahanan yang oke, yang bagus. Nah itu yang saya bilang tadi, menguji kekuatan pertahanan kita dengan 30 menit pertama. Tapi kalau kita bisa mencuri gol awal, ini yang bagus untuk bisa menggoyahkan juga Jepang. Karena kalau melihat dari pertandingan di Piala Asia di Qatar, ketika kita kalah 3-1, kita belum punya 8 pemain yang diaspora yang sekarang ada di tubuh tim nasional saat ini. Jadi kita harus yakin, harus pede, harus percaya diri menghadapi dengan Jepang. Kondisi kita sangat kuat saat ini. Harus pede karena materi-materi pemain kita sudah jauh berubah dan apalagi diuntungkan dengan atmosfer tuan rumah. Bung Ropan, prediksi skor Anda? Saya pikir realistis aja ya. Menang itu luar biasa buat kita. Tapi kalau kita draw 1-1 atau 2-2 itu sudah bagus catatan bagi tim nasional Indonesia. Jadi draw buat saya ya akan lebih enak lah buat kita gitu. Iya, kita harapkan bisa mencuri 1 poin semacam itu ya. Bung Ropan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Bung Ropan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.